Shalom saudara, bersama lagi dengan saya, ini saya Uncle Mandil 24. Kali ini Uncle Mandil mau share pembelajaran Alkitab di dalam channelnya Uncle Mandil ini. Jadi kalau saudara ada waktu, kalau saudara tergerak hati dan mau berkunjung dalam channelnya Uncle Mandil, kapan saja boleh saudara bisa belajar melalui channel Uncle Mandil. Ya, ini Uncle Mandil mau sharekan di dalam channelnya Uncle Mandil, karena bagi Uncle sangat penting sekali Uncle Mandil harus share pembelajaran Alkitab di dalam channelnya Uncle Mandil, supaya siapapun yang dari hatinya mau belajar Alkitab, silahkan. Apa yang saudara bisa dapatkan dari channel Uncle Mandil, ya puji Tuhan, kiranya Tuhan yang campur tangan ya saudaraku. Dan hari ini Uncle Mandil akan mengambil dari Kejadian pasal 2 ayat yang ke-23 ya. Pasal 2 ayat 23. Uncle Mandil menggunakan Alkitab ya, menggunakan Alkitab, dan Uncle Mandil juga menggunakan alat yaitu papan tulis dan juga spidol untuk menulis ya, supaya juga memudahkan penjelasan-penjelasan secara teratur nanti. Nah, Uncle Mandil membacakan dulu dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-23 ya saudara. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Nah, di sini ada dua hal yang Uncle Mandil mau sharekan. Yang pertama adalah yaitu menggunakan kata siapa. Ya, pertanyaannya adalah siapa yang berkata di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-23? Siapa yang berkata? Jawabannya adalah manusia itu. Karena dikatakan di situ, lalu berkatalah manusia itu. Manusia itu siapa? Yaitu Adam atau Ha-Adam, ya. Yang kedua yaitu menggunakan kata apa ya, kalau bahasa Inggrisnya what gitu. Apa yang dikatakan oleh manusia itu ya, apa yang dikatakan oleh manusia itu di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-23. Ada dua hal yang dikatakan oleh manusia di dalam Kejadian pasal 2 ayat 23. Yang pertama yaitu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Yang kedua yang dikatakannya, ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Nah, dari perkataan manusia itu yaitu Adam ya, dua hal tadi Uncle Mandil mau jelaskan dua hal ini. Yang pertama, perkataan dari manusia itu adalah, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Nah, saudara, kalau kita lihat ya, kita mau belajar juga sedikit demi sedikit mengenai bahasa teks aslinya ya saudara, yaitu bahasa Ibrani ya. Kalau kita lihat kata tulang itu menggunakan kata Ibraninya etsem ya, etsem. Tetapi dikatakan di situ, tulang dari tulangku dituliskan meetsemai, meetsamai ya. Tulangku, dari tulangku ya, dari tulangku. Nah, Adam dia mengklaim bahwa perempuan yang dibawa oleh Tuhan Allah kepadanya itu berasal dari dirinya Adam. Itu sebabnya Adam menganggap bahwa perempuan yang dibawanya itu adalah miliknya. Nah, Adam mengatakan bahwa tulang dari tulangku, ya kan? Tulang dari tulangku. Padahal kalau kita lihat dalam ayat 21 sampai 22 ya, di situ dikatakan bahwa salah satu rusuk ya, salah satu rusuk ya. Kalau kita baca dalam Kejadian pasal 22 ayat 21 dan 22 dikatakan salah satu rusuk yang diambil Tuhan Allah. Sifat dari rusuk itu apa saudara? Keras ya, sifatnya keras ya. Itu sebabnya Tuhan membangun, bukan membentuk
tapi membangun. Dan Tuhan Allah membangun seorang perempuan. Dari mana seorang perempuan itu dibangun? Dari satu rusuk itu yang diambilnya, ya, satu rusuk. Sementara Adam mengatakan bahwa perempuan yang dibentuk oleh Allah itu dari tulangnya. Hal ini akan dijadikan juga, saudara, ya, bagaimana Allah membangun dari rusuk seorang perempuan, ya, dari rusuk membangun seorang perempuan. Nanti ini juga yang merujuk kepada suatu konstruksi pembangunan pada bait suci, karena kata sela, yaitu rusuk, itu juga akan ditemukan di dalam kitab, baik itu dalam satu raja-raja maupun nanti dalam Keluaran, ya, kitab Keluaran, di mana kata sela ini merujuk kepada satu membangun yang namanya membangun bait suci atau kemah suci, saudara. Nah, di mana dan dalam arti rohani juga yaitu menunjukkan berdirinya gereja, ya, gereja oleh karena Kristus. Dan sebagaimana perempuan diklaim sebagai kepemilikan dari Adam, dan Adam diklaim sebagai milik Tuhan Allah sehingga ia menempatkannya dalam Taman Eden. Begitu juga nanti gereja atau umat percaya kepada Kristus, di mana diklaim sebagai miliknya Kristus, saudara, sebagai miliknya Kristus. Inilah dia ungkapan dari perkataan Adam yang pertama, tulang dari tulangku. Inilah dia tulang dari tulangku. Berarti menunjukkan kepada kepemilikan bahwa perempuan yang dibangun dari rusuknya itu diklaim oleh Adam, dia adalah milikku karena dia berasal dari aku, diambil dari rusukku. Begitu juga bahwa sela ini merujuk nanti kepada pembangunan bait suci, ya. Dan di dalam Kristus kita juga adalah miliknya Kristus. Kita yang sudah ditebus oleh Kristus di atas kayu salib, ya saudara, kita yang dimana kalau kita lihat dimana keluar darah dan air dari lambungnya, ya, di lambung itu kan dekat dengan rusuk, ya, dimana dari kematian Kristus akan lahir gereja Tuhan yang percaya kepada Kristus, akan lahir pengikut-pengikut Kristus, dan kita juga digambarkan sebagai mempelai perempuannya Kristus. Sama bagaimana Allah membangun seorang perempuan dan dibawanya kepada Adam, begitu juga dalam rohani kita adalah mempelai perempuannya Kristus, saudara, di mana Kristus yang telah mati di atas kayu salib menebus hidup saya dan saudara, menggantikan hidup saya dan saudara, dan kita menjadi baitnya Allah, menjadi kemah sucinya Tuhan secara rohani. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, tubuhmu adalah bait Roh Kudus, di mana Roh Allah yang berdiam di dalamnya. Hidup kita bukan milik kita lagi, melainkan Kristus. Dia yang mengklaim bahwa kita miliknya, karena kita sudah ditebus dengan darahnya yang kudus, ya saudara. Sekarang arti yang kedua dari perkataan manusia itu, apa yang dikatakan oleh manusia itu, saudara? Ia atau Adam, ya dinamai, dinamai perempuan. Jadi Adam itu menamai dia perempuan. Oleh karena apa? Karena dia diambil dari laki-laki. Nah, penyebutan kata perempuan oleh Adam adalah pertama diucapkan oleh Adam sendiri setelah dibangun oleh Tuhan dari rusuknya seorang perempuan. Jadi kata perempuan ini muncul pertama kali dari mulutnya Adam, ya, setelah Allah membangun seorang perempuan dan dibawanya kepada Adam, dan Adam berkata ia dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Kalau kita lihat dalam teks Ibrani, kata perempuan itu menggunakan kata ini, saudara, ya.
kata I S H A H, isha. Nah, ini dia menggunakan kata ini. Sementara laki-laki cuman I S H. Makanya laki-laki itu namanya is dan perempuan itu ditaruh ada H-nya. Ini menunjukkan bahwa dia berasal dari laki-laki. Sama seperti Allah pada waktu Kejadian 2 ayat yang ke-7, di mana Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Debu tanah bahasa Ibraninya afar ha-adamah, ya. Afar min ha-adamah, dari debu tanah. Ha-adamah, dari tanah. Nah, tanah itu makanya namanya Adam, yaitu Adam, ha-Adam, karena dia berasal dari ha-adamah, dari debu tanah, ya. Nah, bagaimana Allah memberikan nama kepada Adam, manusia itu, ya, bagaimana dia memberikan nama, begitu juga nanti Adam memberikan nama kepada perempuan yang dibangun, ya, perempuan yang dibangun oleh Tuhan Allah dan dibawanya kepada Adam, dan Adam berkata dia dinamai perempuan Isa oleh karena dia berasal dari laki-laki. Nah, puji Tuhan saudara, ya, puji Tuhan. Jadi inilah pembelajaran Alkitab kita, saudara. Jadi pemberian nama itu mengandung filosofi yang begitu dalam, ya. Nanti kita lihat di mana juga kayak contohnya Afram. Afram itu sebelum dia dipanggil oleh Tuhan. Tetapi setelah dia dipanggil oleh Tuhan dan ada janji yang Tuhan ikatkan dalam diri Abram, makanya namanya bukan lagi Afram tapi Abraham, ya. Begitu juga dengan istrinya, ya. Sarai menjadi Sarah, Sarah menjadi Sarai, ya saudara. Begitu juga nanti nama Yakub, ya, namanya menjadi Israel, ya. Banyak sekali nama-nama dari, kalau kita lihat tradisi Yahudi, ya, Ibrani, mengandung filosofi, ya. Dalam pemberian nama itu ada filosofinya gitu, mengandung filosofi atau mengandung filsafat, ya saudara. Luar biasa sekali, saudara. Jadi bagaimana Allah memberikan nama kepada manusia itu, yaitu Adam, dari dia Adamah, begitu juga dengan Adam, ya saudara. Terima kasih, ya saudaraku, sampai ketemu lagi, ya. Ini pembelajaran kita hari ini dalam channel yang Uncle Mandil. Uncle Mandil sudah sharekan kepada saudara. Kiranya apa yang Uncle Mandil sharekan bisa bermanfaat bagi saudara, ya. Tuhan berkati semua saudaraku.